Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali di channel saya. Ya, hari ini saya akan bahas mengenai gimana sih cara kita buat ngekip Cana Auranti yang dari PO ya guys. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu dan ya sepengalaman saya ya guys. Oke. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Oke, di sini kita lanjut langsung ke videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara keep ikan Cana Auranti yang PO supaya ikannya itu ya bisa aman gitu guys di akuarium rumah kita, maksudnya di suhu air yang ada di rumah kita gitu guys. Nah, di sini yang harus disiapkan, yang pertama itu kita harus nyiapkan tanknya gitu ya guys. Kita harus siapkan tanknya usahakan itu airnya udah endapan ya guys, airnya udah endapan, dan usahakan itu jangan air yang baru gitu guys, maksudnya air baru buat karantina ikan itu kurang bagus ya guys. Jadi usahakan airnya itu udah air endapan biar ikan itu bisa nyaman gitu guys, sama airnya itu udah apa ya, maksudnya rata-rata itu kalau semua dipakai buat setelkan ikan tuh rata-rata memang air endapan, karena air endapan itu udah apa ya namanya, udah mateng gitu guys. Kalau kata suhu itu airnya udah mateng, jadinya nanti bakalan ikannya itu nyaman gitu guys. Tapi saya untuk ngecek biasanya saya tunggu akuariumnya itu ada jentik nyamuk ya guys. Kalau akuariumnya tuh udah ada jentik nyamuk, baru saya kasih ikannya boleh masuk gitu guys. Nah, untuk yang kedua kita pakai daun ketapang. Nah, itu usahakan pakai daun ketapang yang olahan ya guys. Kita pakai daun ketapang yang olahan, karena kenapa? Kalau seumpama kita tidak pakai daun ketapang olahan, biasanya itu ada apa ya, ada penyakit-penyakit atau bakteri-bakteri yang ikut di daun ketapang itu sendiri ya guys. Nanti kasihan ikan Auranti itu rentan kalau seumpama masih PO, apalagi yang baru datang gitu guys. Itu baru datang itu pasti rentan banget, ikannya itu lemes, dan kita harus tahu karakter ikannya pas kita bawa itu guys. Jadi usahakan itu ketapangnya ketapang yang udah olahan ya guys. Jadi kita siapkan juga itu waktu awal tadi, siapkan tank, siapkan air yang udah endapan, plus dikasih ketapang. Nah, setelah itu baru ikannya guys. Ikan PO biasanya itu rata-rata kalau seumpama kita ngambil langsung di sellernya, rata-rata itu pakai akriflavin ya guys. Jadi waktu kita bawa ke rumah untuk apa ya, untuk masukkan ke tanknya itu usahakan kita aklimasi yang agak lama ya guys di tank kita. Jadi kita aklimasi kisaran setengah jam, jadi suhunya itu suhunya itu udah sama rata dengan suhu yang ada di plastiknya, itu sama rata sama suhu air yang ada di rumah kita gitu guys. Jadi ikannya itu nggak kaget, dan apa ya, pokoknya ikannya itu pokoknya nggak kaget dan nggak lompat-lompat gitu guys. Nah, setelah kita masukkan ikannya, kita cek juga ikan yang PO itu tadi apakah ada luka atau enggak ya guys. Usahakan kita cek dulu juga ikannya itu ada luka apa enggak. Kalau seumpama nggak ada luka, itu biarkan aja ya guys. Usahakan ikannya itu pancing dengan cacing 1 ekor aja, dan usahakan airnya itu jangan terlalu penuh ya guys. Airnya itu sedang aja, maksudnya nggak terlalu apa ya, setengah dari akuarium lah, atau 20% dari akuarium, biar
ikannya itu tidak terlalu jauh buat ngambil oksigen ke atas ya guys, karena rata-rata kalau ikan PO itu pasti lemes-lemes dan ikannya itu apa ya, dipuasakan gitu guys, jadi belum makan. Dan kalau setelah airnya pendek, ikannya udah masuk, terus pancing di situ pakai cacing ya guys, usahakan pakai cacing. Jadi taruh cacing aja di situ, dan itu dicek juga ya guys, dia itu mau makan atau enggak. Pokoknya kalau seumpama ikannya itu udah mau makan, berarti itu aman lah guys, ikannya tuh udah aman. Dan juga sering-sering dicek apakah ikannya itu timbul jamur kapas atau tidak, karena memang kalau seumpama rata-rata ikan PO yang Channa auranti itu biasanya itu ada jamurnya, jamur kapas. Dan untuk menghilangkan jamur kapas itu sendiri, kalau saya pakai Lokastop ya guys. Untuk tank ukuran 3, tank karantina saya itu size nya itu 35 kali 20 ya guys, dan itu enggak terlalu besar, jadinya apa ya, ikan tuh enggak terlalu banyak gerak gitu guys. Nah setelah itu saya kasih 5 tetes Lokastop itu guys. Dan kalau seumpama pakai obat, usahakan dicek setiap hari. Kalau seumpama kapasnya itu udah hilang, kita harus menyediakan tank satu lagi buat dimasukkan ini ikannya ya guys. Usahakan juga pakai daun ketapang, biar pokoknya kalau ikan baru menurut saya itu bagusnya pakai daun ketapang ya guys. Nggak tahu kenapa itu setiap ikan baru yang pakai daun ketapang itu pasti ikannya cepet nyaman dan cepet adaptasi. Nah setelah udah selesai, baru usahakan kalau seumpama ikannya udah mulai aktif, usahakan airnya juga ditambah, seumpama tadinya 20%, tambah lagi sampai dia itu mencapai batas akuarium yang kita miliki ya guys. Jadi dia itu udah adaptasi, jadinya udah lincah seperti ini, udah aktif. Pasti itu aktif guys, nanti pasti aktif, karena memang kalau seumpama dulu saya pakai apa gitu, obat apa gitu, malah ikannya nggak settle guys. Tapi saya setelah pakai daun ketapang olahan itu, malah ikannya yang PO itu malah bisa settle dan aman ya guys, maksudnya nggak sampai mati gitu guys. Nah alhamdulillahnya itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau seumpama kurang jelas boleh di komen aja, nanti saya jawab juga nanti di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Enjoy.